Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak di pelajaran pendidikan agama Islam. Udah masuk pertemuan keempat ya anak-anak. Ya baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sedekah dan keutamaan-keutamaannya. Sedekah ini salah satu di antara bentuk kemurahan hati seorang mukmin, yaitu di dalam dirinya ada sifat suka membantu, yaitu ada kemurahan hati, sehingga dia mau berbagi kepada sesama. Ini merupakan akhlak yang mulia. Dan lawannya adalah orang yang bakil, kikir, pelit. Ini adalah akhlak yang tercela. Tentu saja tidak ada orang yang menyukai sifat orang yang memiliki sifat kikir, bakil, tidak mau berbagi di dalam kehidupannya. Maka dari itu Islam mengajarkan kepada pemeluknya, kepada umatnya, untuk kaum muslimin supaya gemar bersedekah dan menjadikannya ini sebagai salah satu syiar kaum muslimin, yaitu mereka suka berbagi kepada sesama. Karena salah satu rukun Islam adalah membayar zakat yang bentuknya adalah pengeluaran harta. Sebagaimana hadis riwayat Tirmizi, dari orang-orang kaya di antara kami kemudian membagikannya kepada para fakir miskin. Hadis riwayat Tirmizi. Sehingga tidak ada kesan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, tapi adanya semangat untuk saling menutupi satu sama lainnya. Orang kaya perlu orang miskin, karena doa orang-orang miskin ini mungkin lebih didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hal tungsoruna watung jakuna ila bidu'afaikum, yang artinya tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki melainkan karena adanya doa orang-orang yang lemah di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dan orang-orang miskin perlu bersedekah ataupun bantuan dari orang-orang kaya. Begitulah kita hidup. Ini saling membutuhkan satu sama lainnya. Kalau Allah memberikan kepada kita kelebihan harta, maka bantulah kepada sesama. Berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah telah memudahkan kita untuk mendapatkan rezekinya. Nah, ada beberapa poin yang sudah kita bahas. Salah satunya adalah sedekah akan mendatangkan keberkahan pada harta kita walaupun nominalnya berkurang. Ketika kita bersedekah, nominalnya memang berkurang, akan tetapi keberkahannya bertambah. Maka dari itu Nabi mengatakan, mata koso malu abdi minas sodako. Tidaklah harta seorang berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau kita lihat dari sisi nominalnya pasti ya berkurang. Contohnya si A bersedekah kepada si B, emang nominalnya berkurang, tetapi kan keberkahannya bertambah. Nabi SAW melihat banyak perkara itu dari berbagai sudut pandang. Misalnya Nabi memandangnya bertambahnya harta dan sedekah, harta dengan sedekah. Ini sesuatu yang kita katakan bertentangan dengan hakikat dan kenyataannya. Orang yang bersedekah pasti berkurang hartanya. Harta yang dikeluarkannya ini mungkin menjadi berkah, berubah bentuknya menjadi bentuk rezeki-rezeki yang lain. Allah ganti itu dengan bentuk rezeki yang lain, bisa berupa kesehatan, keselamatan, yang juga merupakan rezeki yang terkadang kita tidak memandangnya sebagai sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk memberikan pinjaman kepada Allah. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik,
menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyampaikan dan melapangkan rezeki kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah. Artinya akan bertambah seperti seorang yang membesarkan anak ontanya sehingga untanya itu memenuhi lembah dan gunung-gunung. Seperti itulah orang yang bersedekah, hartanya akan bertambah. Bisa keberkahan hartanya dan bisa juga dari sebagian harta yang ia keluarkan itu Allah ganti harta dalam bentuk yang lain, mungkin dalam bentuk uang, tapi bukan dalam bentuk uang, tapi Allah ganti dalam bentuk harta yang lain yang mungkin jauh lebih bernilai. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Nah, setan menghalangi manusia untuk sedekah. Setan menghalangi kita untuk sedekah. Setan menakut-nakuti kita dengan kekafiran. Ketika seorang hamba ingin bersedekah, yang ada dalam benaknya adalah takut dengan berkurangnya harta. Takut dia jadi fakir, takut dia jadi miskin. Padahal belum ada catatannya dalam sejarah manusia orang jatuh bangkrut gara-gara sedekahnya. Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang lebih baik dan dalam bentuk harta yang lain. Yang menakuti seseorang hamba untuk bersedekah adalah setan. Terkadang setan ini meminjam lisan manusia yang dipinjam lisannya untuk menakuti orang yang bersedekah, memberikan pertimbangan yang buruk-buruk sehingga dia tidak jadi sedekah. Maka hendaknya kita bisa membersihkan hati kita dari sifat bakhil, sehingga orang yang hendak bersedekah tiba-tiba saja tangannya menjadi kaku, seolah-olah tidak mampu untuk mengeluarkan uang yang tidak seberapa beratnya itu untuk disedekahkan, seperti mengangkat beban yang berat, padahal itu hanyalah selembar uang. Tapi begitulah setan menghalangi seseorang hamba untuk bersedekah. Pada hadis yang di atas, Nabi SAW memancing kita untuk bersedekah, bahwa tidak ada ruginya dengan sedekah. Bahkan sedekah itu, kata Nabi, tidak akan mengurangi harta kita. Ini adalah motivasi yang sangat besar sekali, sangat agung sekali, sangat mulia agar manusia mau bersedekah. Yang kita perlu lakukan adalah meluruskan niat. Kita bersedekah bukan ingin mendapat balasan kontan di dunia, walaupun terkadang Allah beri balasan itu langsung di dunia. Tapi janganlah kita bersedekah Rp1 juta dengan harapan mendapatkan 2 juta, sehingga kita seperti mengharapkan sesuatu dari sedekah kita. Ada unsur tujuan lain selain lillah, jangan ada tujuan lain selain lillahi ta'ala. Memang kita berharap baik dari amal soleh kita, namun jangan jadikan itu sebagai tujuan kita dalam beramal. Hal itu tampak ketika apa yang diharapkan ternyata tidak terwujud. Disitulah hatinya akan terusik, mulai masuk di situ riya, ujub, dan mulai masuk di situ rasa penyesalan apabila dia tidak mendapatkan apa yang diharapkannya itu. Misalnya, dia bersedekah dengan niat agar mendapat sesuatu yang lebih besar, ternyata tidak dapat, maka dia pun menghentikan amalnya itu. Dia tidak lagi bersedekah karena terbukti ternyata sedekah itu tidak menambah hartanya. Bahkan mungkin justru sebaliknya, dia kehilangan hartanya setelah bersedekah. Sementara yang diharapkan dari sedekahnya ia adalah hartanya bisa bertambah. Disinilah terlihat bahwa sebenarnya tujuan dia bersedekah bukan lillahi ta'ala, tapi untuk mendapatkan balasan segera di dunia. Maka dari itu, ikhlasnya niat kita di dalam bersedekah, baik itu kita dapatkan balasannya langsung di dunia ataupun Allah menangguhkannya nanti di akhirat.
atau Allah Subhanahu wa taala mengganti sedekah kita dengan bentuk harta yang lebih besar dan lebih bermanfaat bagi kita. Allah berikan kita sehat dengan sedekah. Allah sembuhkan sakit kita dengan sedekah. Allah beri kita keselamatan karena sedekah. Ya mungkin hanya itu yang dapat Bapak bahas pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup aja pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.